Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Nabila Alfarici, NPM 2441366 dari kelas 1 MNPB Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Bahasa Gaul sebagai Cerminan Identitas Budaya dan Dinamika Sosial Generasi Z. Baik, yang pertama ada latar belakang. Di sini terdapat 3 latar belakang dari adanya bahasa gaul ini. Yang pertama, bahasa gaul muncul karena perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, istilah bahasa gaul muncul sekitar tahun 1980-an. Dan yang terakhir ada afiliasi Gen Z pada bahasa gaul terhadap tren digital. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor-faktor yang menjadi pendukung berkembangnya bahasa gaul di kalangan Gen Z? Antara lain didukung oleh yang pertama, meluasnya situs-situs jejaring sosial dan internet. Kedua, budaya pop. Dan yang ketiga ada lingkungan teman sebaya. Yang kedua ada bagaimana peran media sosial dalam menyebarluaskan bahasa gaul. Seperti yang kita ketahui, Gen Z lahir dan tumbuh dengan adanya internet dan media sosial. Hal ini menjadi penyebab utama menyebarnya bahasa gaul di kalangan remaja seperti Gen Z. Yang ketiga adalah sejauh mana bahasa gaul mencerminkan identitas budaya dan tren pada Gen Z. Nah, salah satunya itu ada ekspresi digital seperti media sosial, yaitu Instagram, TikTok, YouTube, yang menjadi sarana utama adanya bahasa gaul di kalangan Gen Z. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan peran bahasa gaul sebagai identitas budaya. Yang kedua, mengidentifikasi dinamika sosial Gen Z dalam bahasa gaul. Dan yang ketiga, mengapresiasi bahasa gaul sebagai cerminan kreativitas dari Gen Z. Selanjutnya ada metodologi atau metode. Nah, di sini metode yang penulis pakai adalah metode kualitatif, yaitu data yang mengandung makna, dan studi yang dipakai adalah studi literatur dan observasi. Yang pertama adalah pengertian bahasa gaul. Nah, bahasa gaul merupakan bahasa non-formal yang dipergunakan oleh komunitas tertentu. Yang kedua ada faktor pendukung berkembangnya bahasa gaul di kalangan Gen Z. Yang pertama ada meluasnya situs-situs jejaring sosial dan internet menjadi penyebab utama munculnya bahasa gaul yang berdampak besar terhadap perkembangan bahasa gaul ini. Biasanya, para penggemar situs-situs jejaring sosial seperti media sosial, hampir seluruh generasi Z ini sudah memakainya dan membuat remaja seperti generasi Z sudah sangat familiar dengan penggunaan media sosial. Kemudian ada budaya pop, di mana para remaja seperti generasi Z sering mendengarkan musik, film, dan bahkan game. Kemudian, ada lingkungan teman sebaya, karena dengan adanya bahasa pergaulan sosial, generasi Z ini semakin mudah menciptakan bahasa atau istilah untuk menunjukkan kekompakan dan identitas sosial atau budaya. Yang ketiga ada bahasa gaul menjadi cerminan identitas budaya, seperti ekspresi digital dengan media sosial. Kemudian ada bahasa dan komunikasi, seperti bahasa campuran misalnya. Selanjutnya adalah terdapat gaya berpakaian. Nah, pakaian streetwear contohnya, atau juga bisa baju oversize. Nah, ini sering dikaitkan dengan budaya hip hop yang memiliki bahasa gaul seperti swag. Dan yang terakhir adalah dinamika sosial pada bahasa gaul di kalangan Gen Z. Dengan adanya ekspresi diri ini, Gen Z diharapkan dapat lebih bijak dalam menyampaikan hal-hal terkait ras, gender, maupun agama dengan pandangan yang lebih luas. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan dari artikel ini bahwa penggunaan bahasa gaul dengan istilah-istilah yang ada membuat Gen Z dapat lebih mengekspresikan diri mereka. Bahasa gaul memainkan peran penting sebagai cerminan identitas budaya dan dinamika sosial pada Gen Z. Menciptakan ekspresi diri yang lebih luas dapat dengan mudah karena adanya bahasa gaul dengan perantaran media sosial dan tren digital dan memperkuat solidaritas antar kelompok sosial. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.